Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung Angkatan 2023 dari kelas A dengan NPM 23130330009. Di video kali ini kita akan membahas 6 organisasi wanita pada masa pergerakan nasional. Apa aja sih? Simak video berikut ini ya. Pertama, kita akan membahas organisasi keutamaan istri. Organisasi keutamaan istri didirikan oleh Raden Dewi Sartika pada tahun 1904. Lalu pada tahun 1910, Raden Dewi Sartika mendirikan Sekolah Keutamaan Istri yang mengajarkan keterampilan membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan praktis seperti menjahit, dan mengurus rumah tangga. Melalui organisasi ini, Raden Dewi Sartika berusaha meningkatkan derajat perempuan agar bisa mandiri dan mampu berperan dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu organisasi Putri Mardika. Organisasi ini berdiri pada tahun 1912, tepatnya di Batavia atau saat ini kita kenal sebagai kota Jakarta. Organisasi ini sebagai bagian dari organisasi Budi Utomo. Organisasi ini menjadi wadah bagi perempuan pribumi untuk memperoleh hak yang sama dalam bidang pendidikan maupun sosial. Putri Mardika aktif memberikan bimbingan serta bantuan pendidikan bagi gadis-gadis pribumi, sekaligus menyebarkan pemahaman tentang pentingnya emansipasi wanita. Melalui kegiatannya, organisasi ini memperjuangkan agar perempuan memiliki kedudukan sejajar dengan laki-laki dalam dunia pendidikan dan sosial. Tujuan utama Putri Mardika adalah mencetak perempuan yang berpendidikan, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya yang ketiga, ada organisasi Kerajinan Amai Setia atau KAS. Organisasi Amai Setia atau KAS ini didirikan oleh Rohana Kudus pada tahun 1914 di Kota Gadang, Sumatera Barat. Sebagai jurnalis perempuan di Indonesia, Rohana Kudus memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan dan kesejahteraan kaum perempuan di Minangkabau. Melalui KAS, Rohana Kudus berupaya meningkatkan keterampilan perempuan dan mengatur rumah tangga serta membuat berbagai kerajinan tangan seperti menjahit, menyulam, dan menenun. Hasil karya tersebut kemudian dipasarkan agar perempuan dapat memiliki penghasilan sendiri dan tidak bergantung pada laki-laki. Selain memberikan keterampilan, KAS juga mendirikan sekolah wanita pertama di Sumatera pada tahun 1914 yang memberikan pendidikan dasar dan keterampilan praktis sebagai bekal bagi perempuan untuk mandiri dan berdaya. Selanjutnya yaitu organisasi Aisyah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan atau dikenal sebagai Siti Walidah sebagai bagian dari organisasi Muhammadiyah. Organisasi Aisyah ini muncul sebagai wadah bagi kaum perempuan Islam untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan peran mereka dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Aisyah berfokus pada upaya memajukan pendidikan perempuan agar menjadi muslimah yang berilmu, berakhlak mulia, dan berdaya guna bagi masyarakat. Melalui berbagai kegiatannya, Aisyah mendirikan sekolah-sekolah serta taman kanak-kanak untuk anak perempuan, mengelola panti asuhan bagi anak yatim, selain itu memberikan pendidikan agama Islam serta keterampilan hidup. Dengan kiprahnya, Aisyah menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan Islam di Indonesia yang modern, terdidik, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Selanjutnya yang kelima ada organisasi percintaan ibu kepada anak turunnya atau disebut dengan IKAT. Organisasi ini didirikan pada tahun 1917 oleh Maria Walanda Maramis di Minahasa, Sulawesi Utara. Sebagai tokoh perempuan yang peduli
terhadap kemajuan dan hak-hak wanita. Maria Walanda Maramis berjuang agar perempuan memperoleh pendidikan yang layak. Melalui organisasi PIKAT, ia berupaya memajukan pendidikan kaum wanita dengan menekankan peran penting ibu sebagai pendidik, utama bagi anak-anaknya di rumah. Pada tahun 1918, PIKAT mendirikan sekolah-sekolah rumah tangga yang memberikan pelatihan bagi perempuan dalam mengasuh anak, mengatur rumah tangga, serta mendidik generasi muda agar memiliki budi pekerti dan pengetahuan yang baik. Melalui pendidikan ini, Maria Walanda Maramis menanamkan keyakinan bahwa kemajuan bangsa berawal dari perempuan yang cerdas dan terdidik, karena dari merekalah lahir generasi penerus yang berkarakter, berilmu, dan cinta tanah air. Lalu yang terakhir ada Kartini Funds atau Dana Kartini. Dalam merealisasi cita-cita Kartini untuk memajukan pengajaran bagi anak perempuan, khususnya di Jawa Tengah, pada tahun 1912, sekelompok wanita dari kalangan atas mendirikan perkumpulan Kartini Funds atau Dana Kartini atas prakarsa dari Tuan dan Nyonya Cornet Hilder van Deventer. Seperti yang diketahui, Cornet Hilder van Deventer adalah tokoh pelopor politik etis yang menginginkan kemajuan bagi rakyat di Hindia Belanda. Perkumpulan ini mula-mula didirikan di Semarang, kemudian di Jakarta. Tujuan organisasi ini adalah mendirikan sekolah-sekolah Kartini. Berkat usaha yang sungguh-sungguh dari para anggota perkumpulan dan berbagai pihak yang bersimpatik atas perjuangan Kartini, berdirilah sekolah Kartini pertama di Semarang pada tahun 1913 dan di Jakarta pada tahun yang sama. Sekolah-sekolah ini mendidik gadis-gadis dalam berbagai pengetahuan dan keterampilan wanita. Melalui sekolah-sekolah ini, kemudian pula muncul para kader yang membentuk perkumpulan-perkumpulan wanita lainnya. Oke, selesai sudah materi pembahasan mengenai organisasi wanita pada masa pergerakan nasional. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.